7 lagi terpidana yang dihukum seumur hidup. Apakah ini membuka peluang bahwa polisi salah tangkap dan kita telah menyaksikan peradilan sesat? Bisa menjadi novum gitu ya, bahwa kalau ini dulu dianggap satu paket pelaku hanya saja belum tertangkap, lalu sekarang sesudah ditangkap kemudian ternyata tidak, berarti yang 7 ini pun tidak dong yang sekarang yang sedang dilakukan. Logika kita kan satu paket, dulu dakwanya kan 11 orang, yang 3 lari, yang 8 masuk, tapi yang 1 kecil dikeluarkan lebih dulu kan gitu. Nah, berarti ini karena ini satu paket dakwaan, berarti ini juga seharusnya menjadi novum. Tapi silahkan para pengacaranya atau keluarganya itu anggap sebagai sebuah novum. Seperti Sengkon dan Karta dulu kan, itu menjadi bahan kuliah yang menarik itu kasus Sengkon dan Karta itu. Ini menjadi tambahan lagi nih, menjadi bahan kuliah di kampus-kampus gitu. Bagaimana profesionalitas penegak hukum itu, Polri terutama yang sedang jadi sorotan itu, supaya tidak serampangan. Menurut saya ini serampangan karena kasus ini kan 2016 ya, dikatakan ada buron ABC, hilang kasus ini, baru muncul lagi sesudah ada film Vina sebelum 7 hari, baru orang ingat lagi itu, lalu dikejar lagi. Nah kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari, dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua katanya 3, lalu diumumkan yang 2 itu fiktif, tidak ada. Ini kan serampangan namanya gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam, sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya, bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok, ternyata ini salah kan gitu. Prof, kami mewawancarai para mantan Kabar Eskrim. Mereka mengatakan bahwa panggil kembali semua penyidiknya untuk mendapatkan gambaran seperti apa penyidikan di tahun 2016 lalu. Pertanyaannya adalah para penyidik itu, dan bahkan ada yang lebih keras lagi, yaitu mantan Wakapolri Pak Ugrosana mengatakan itu harus kena sanksi para penyidiknya pada waktu itu jelas. Mereka sudah waktu itu juga mantan Kabar Eskrim mengatakan ini sudah jelas-jelas prosedur yang salah. Pertanyaan saya adalah memanggil penyidik yang dulu ada di Cirebon pada waktu itu, sekarang mereka sudah berbintang, Pak. Menurut Bapak seberapa mampu menggali keterangan para penyidik yang 6 tahun lalu ada, yang sekarang sudah berada di posisi-posisi strategis, dan mereka semua rata-rata sudah berbintang, minimal bintang 1. Kalau memang mau, apa susahnya? Kan setiap pelanggaran, tuduhan pelanggaran itu harus ditangani sebanyak apapun bintang yang dimiliki. Waktu kasus Sambo sama kan baru sesudah diambil oleh Mabes Polri, baru itu jalan. Ketika semula berputar-putar di Polda gitu, tidak ada yang berani karena sama-sama bintang 2, dan itu sama-sama di Polda. TKP-nya dihalang-halangi, begitu dipindah ke Mabes Polri kan bisa lama-lama. Bisa juga kalau itu mau dilakukan gitu, bisa. Kalau kasus Ferry Sambo, Pak, itu memang satu kasus yang bisa dibilang sangat itu menyangkut Jenderal Bintang 2, kemudian dibilang malaikat maut anggota Polri, sehingga waktu itu Pak Mahfud ikut menggerakkan supaya proses itu cepat. Tapi kalau sekarang, Pak, kalau ini adalah satu pembunuhan yang sebenarnya tanpa mengurangi perhatian atau keberpihakan kita pada keluarga korban, ini kan tidak sebesar itu tantangannya. Memang, siapa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Nah, saya jawab yang pertama dulu. Kasus Sambo itu kan besar sehingga bisa tarik ke Mabes.
Ya, jawaban saya itu tadi, tidak ada kasus sekecil atau sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes. Termasuk ini katanya karena udah sekarang ada bintang 2, bintang 1, ya tarik aja ke Mabes. Kalau memang tidak benar kan bisa. Tetapi tentang siapa yang akan dilindungi dari ini, nah itulah yang sekarang harus digali. Kita juga tidak boleh. Karena jadi pertanyaan besar, mengapa peristiwa ini seperti seolah ingin menutupi sesuatu? Iya. Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam kasus ini? Kalau dulu, tentu ada seorang Kadif Propam yang harus dijaga, karena itu akan membawakan efek atau aib pada institusi Polri. Kalau ini, sehingga publik kemudian siapa sih pelakunya, anaknya siapa, atau siapa? Kalau Pak Mahfud biasanya mengurai persoalan ini, apa sebenarnya yang selama ini menjadi tawanan kasus-kasus sehingga tidak dibiarkan transparan? Sifatnya masih spekulatif juga, karena ini udah lama tertutup. Nah, kita kembali ke spekulasi awalnya aja. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini, sehingga harus dicarikan kambing hitam karena kasus ini faktanya ada pembunuhan, pasti ada pembunuhnya, nggak boleh tenggelam, tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya, maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan, iya kan, atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang, lalu muncul nama sebelahnya, tidak dikonfirmasi lagi, langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, juga melindungi kasus lain, perbuatan-perbuatan lain, misalnya narkoba dan sebagainya, itu kan sudah muncul, itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya untuk polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis, itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu, apalagi mantan Kabar Eskrim semua nih sudah mengatakan seperti itu, ini tidak benar. Jadi Pak Mahfud tetap pada prinsip tidak ada kasus sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kasus besar sekecil apapun tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa juga bintang 3, bintang 4, bintang 5, tidak bisa. Karena tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu, lalu karena itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, tidak boleh ada begitu. Sekarang ini kan ada orang yang mengatakan aparat penegak hukum itu sekarang ini tidak semua, pasti ya, tidak semua terlibat dalam satu jaringan permainan yang tidak bersih, sehingga mau melindungi orang atau mau mengkambing hitamkan orang itu dianggap sesuatu yang wajar sekarang di mana-mana. Ya, menurut saya itu tidak profesional dan itu tidak bagus bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini sangat rusak kalau kayak gitu. Apalagi menyangkut orang-orang kecil, ya tidak ada yang melindungi. Ya kayak yang tadi di segmen 1 itu, siapa yang melindungi orang-orang yang dikerangkeng sebagai budak perdagangan orang itu? Nah, sekarang siapa yang melindungi orang seperti Maulana? Kan gitu kan? Nah, kadang-kala juga muncul juga orang-orang yang sok pahlawan, wah polisi itu udah penuh, ini macam-macam. Ya diperiksa dulu dong. Itu kan begini loh Mbak, kasus di Indonesia itu setiap harinya ribuan. Oleh sebab itu polisi tidak usah merasa malu kalau ada 2, 3, atau 4 kasus itu muncul ke publik sebagai ketidakprofesionalan, karena yang di berbagai tempat di daerah lain itu berjalan-jalan baik aja. Ya kan? Tahu di seluruh Indonesia kita punya 520 kabupaten kota, 34 provinsi, kasusnya itu ribuan setiap hari. Tapi kita muncul istilah kasus Peggy, kasus Arif. Kenapa itu tidak diangkat? Kalau agar tidak merusak yang baik-baik di berbagai tempat lain itu, menurut saya. Sehingga polisi tidak usah malu-malu lah kan itu. Bapak ingin mengatakan banyak loh kasus-kasus yang bisa disahkan dengan baik. Jadi banyak. Ketika ada kasus yang mencuat dan memang menunjukkan ketidakprofesionalan polisi, jangan malu untuk mengkoreksi. Jangan malu. Apalagi zaman sekarang. Sulit ya orang lalu diam begitu saja. Sekarang sudah banyak. Seperti kasus Mario Dendi itu kan tadinya juga mau dilindungi juga. Nggak bisa disembunyikan tuh kan. Ini mobilnya yang bawa senjata sudah tidak ada di tempat, alasannya ini kecelakaan, alasannya apa, macam-macam semula kan. Baru sorenya kita turun, tidak bisa gitu kan, baru masuk. Saya bilang ini pasal 340 nih, bukan kelalaian. Saya datang ke rumah sakit pada waktu akhirnya terungkap juga gitu, yang kasus Mario Dendi itu. Nah,
Itu kasus, saya katakan polisi itu tugasnya ribuan setiap harinya. Tapi ada kasus mungkin sebulan atau setiap minggu ada satu kasus yang seperti itu. Gitu. Ya itu harus dibuka dengan baik. Kalau polisi ini ingin baik. Ini yang Bapak rasa kurang adanya respons yang cepat untuk mengkoreksi sesuatu yang salah, tetapi masih bersifat defensif. Ya. Padahal andaikan mengkoreksi, penghormatan publik pada polisi akan jauh lebih besar. Oh iya, akan jauh lebih besar. Dan kita akan bangga lah. Rakyat ini punya polisi. Nah ini bagus nih, mau dikoreksi. Apa salahnya sih dikoreksi? Kan manusiawi saja bahwa di sana ada oknum yang salah gitu ya. Kan bisa lalu dibuka. Jangan. Kalau sekarang polisi terkesan defensif dan mengatakan semua sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan scientific investigation, Kompolnas juga berada di mengatakan bahwa itu semua sudah sesuai prosedur. Menurut Bapak, apakah itu sesuatu yang bisa kita pegang? Padahal faktanya tidak demikian. Nggak bisa dipegang gitu. Dengan catatan dulu bahwa kasus di Indonesia banyak yang itu nggak bisa dipegang. Ya, yang terkesan defensif. Kompolnas juga nggak bisa dong dijadikan pegangan sepenuhnya karena di dalam kasus Sambo dulu Kompolnas itu semula kan membenarkan nggak ada apa-apa Pak, saya telepon dari bukan nggak apa-apa, lancar. Begitu saya pulang salah itu asumsinya, saya bilang begitu. Ini pembunuhan bukan tembak menembak. Nah, mulai lagi kan, mulai ketemu akhirnya. Jadi bisa saja Kompolnas itu terlalu formalitas gitu ya, mengikuti misalnya apa yang di lapangan begini, oh ya begitu, lapor nggak apa-apa gitu. Waktu kami dalamin enggak juga, salah itu saya bilang. Bisa begitu.